Shalom saudara-saudara sekalian, tidak terasa 5 hari lagi Natal sudah di depan mata kita. Kami berdoa supaya Natal di tahun ini, setiap kita dapat sungguh mengalami kuasa kasih Tuhan yang sudah lahir dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Pada hari ini, kita akan mendengarkan pemberitaan firman melalui hambanya Gembala Sidang GKT 3 Malang, Pendeta Andrew Kusno Habil. Sebelum kita memasuki ibadah kita, ada info yang ingin kami sampaikan. Tanggal 25 nanti GKT 3 Malang akan mengadakan ibadah Natal. Kami berharap Bapak Ibu Saudara, Saudari sekalian dapat mempersiapkan diri untuk menyambut Natal bersama dengan kami. Waktu premier akan diadakan pukul 6 pagi dan dukung pelayanan Natal ini melalui persembahan khusus Natal yang dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode yang tertera di layar. Tambahkan angka 25 pada akhir nominal persembahan saudara sekalian. Mari kita sambut Natal kita dengan sukacita karena damai sudah hadir dalam dunia ini. Ya, sekian info dari kami dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita datang ke hadapannya. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kami percaya dan mengakui bahwa pertolongan kami datangnya dari Engkau. Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Oleh karena itu, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Amin. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang termulia, Allah yang sungguh terbaik buat kita. Ajaiblah segala perbuatannya. Mari kita tinggikan nama-Nya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah dengan segenap hati kita memuji, dengan segenap jiwa kita boleh menyembah Allah kita. Mari kita angkat tangan kita, karena Allah telah mengirimkan Roh-Nya bersama dengan kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu.
segenap hatiku memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Once more. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita di esok hari. Tapi percayalah, Tuhan akan menuntun kita, memegang kita di setiap jalan yang kita tempuh. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku takkan bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau yang menolong kami, mempersiapkan hati pikiran kami, dan bahkan memampukan kami untuk kami boleh menjalankan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Engkau yang berkarya dan menyertainya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam surat Ibrani pasal 12. Surat Ibrani pasal 12, ayat yang pertama sampai yang keempat. Surat Ibrani pasal 12, ayat yang pertama sampai keempat, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita lihat dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 23. Injil Matius pasal pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebuah kata yang kita renungkan pada hari ini, endurance. Apakah itu asing bagi kita? Saya kasih contoh misalnya demikian. Di antara kita mungkin ada yang baru selesai kuliah, mencoba membuka satu usaha baru, modal udah disiapkan, semua udah dijalankan, dan baru mulai. Tantangan, rintangan, sudah banyak. Ini gimana nih? Terus atau berhenti? Padahal semua sudah dipersiapkan dengan baik, tapi seolah-olah tidak berjalan seperti yang diinginkan. Dalam masa-masa seperti ini, khususnya pandemi yang kita alami pada saat ini, kerja keras, ketekunan sangat-sangat diperlukan untuk kita terus boleh bertahan di dalam mencapai apa yang kita bayangkan atau kita mimpikan. Ini bukan hanya di bidang usaha, juga di bidang relasi, bahkan juga di dalam kerohanian kita. Teks firman Tuhan hari ini yang kita baca juga berbicara tentang ketekunan. Endurance seringkali diterjemahkan sebagai ketekunan, yang di dalam teks kita hari ini digambarkan seperti sebuah lomba. Dan itu juga bisa diterjemahkan sebagai pergumulan, yang bahkan dikatakan diwajibkan bagi kita. Apa yang kita bisa pelajari dari teks kita hari ini? Bagaimana kita bisa bertahan sampai kepada akhirnya? Nah, tadi dikatakan konteks pada zaman itu adalah lomba lari, kalau dikatakan mungkin seperti lari jarak jauh, maraton kalau kita kenal zaman sekarang. Coba kita bayangkan ketika hal itu terjadi. Namanya lomba, kita tahu settingannya seperti apa. Ada yang namanya start, titik awal, dan ada finish, titik akhir. Itu satu. Yang kedua, di antara dua titik tadi, ada sebuah rute atau jalur yang harus dilalui yang sudah juga ditetapkan oleh panitia. Itu tidak bisa ditawar. Yang ketiga, ada aturan main yang lain, yaitu apa? Yang bersangkutan peserta lomba itu harus menjalaninya sendiri. Contoh, dia tidak bisa misalnya nebeng, misalnya lomba lari tadi, dia harus berlari. Dia tidak bisa naik, kok enak yo, jauh, aku tak naik kereta, naik mobil. Nah bisa, atau dia gendong temennya, apalagi saingannya gitu, dia gendong lari di situ. Tidak bisa. Dia harus jalani itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah sebenarnya lomba secara pribadi. Nah, demikian juga dalam hal kerohanian kita. Diibaratkan tadi sebuah perlombaan dengan segala ketentuan yang ada. Itu faktor-faktor luar yang kita harus hadapi. Nah, kita kalau melihat diri kita sendiri saat ini bagaimana? Kondisi kita mungkin berbeda-beda saat ini masing-masing. Ada yang fit, seger, oke, siap.
Saya akan jalankan lomba ini. Beres, no problem. Tapi ada juga mungkin yang sudah, capek ini situasi kayak gini nih, sudah, wis, tak nyerah, aku tak wis mandek ya, wis beres, selesai, sudah sampai di sini saja. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa bertahan dan bahkan mungkin menyelesaikan lomba itu sampai pada akhirnya? Firman Tuhan di dalam teks kita hari ini memberikan jalan keluar, memberikan jawaban. Yang pertama, kita lihat di ayat yang pertama tadi dalam Ibrani pasal 12. Dikatakan bahwa kita diminta untuk menanggalkan yang tidak perlu alias membebani. Yaitu apa? Dikatakan di situ, beban dan dosa. Tadi dalam sebuah lomba ada titik awal, ada titik akhir. Kita tahu kita akan kemana. Nah, kita tentunya ingin menyelesaikan itu semua dengan baik. Tetapi bagaimana kita bisa berlomba kalau kita bawa beban? Contoh kembali lomba tadi. Ketika sang atlet datang ke arena lomba, dia mungkin pakai jubah atau jaket atau apapun yang menutup tubuhnya. Tapi ketika lomba itu akan dimulai, dia akan melepas. Dia tinggalkan yang tadi itu. Tidak perlu dibawa-bawa. Bahkan nanti itu akan menjadi beban yang merintangi dia, yang membuat dia sulit nanti di jalan. Jadi dikatakan menanggalkan itu adalah melepaskan dan tidak mau terlibat lagi. Sudah, tinggalkan itu. Di sini kita mengingat salah satu yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia memandang apa yang dia pernah peroleh sebelumnya itu sebagai sampah. Tidak berarti, tapi karena dia sudah menerima Kristus dan dia berlari-lari pada tujuan yang jelas itu. Dia meninggalkan semua beban itu. Beban juga bisa berarti adalah rintangan, halangan yang mempersulit dirinya. Dosa adalah hal yang mungkin kalau kita bayang itu bisa jiret istilahnya kakinya mungkin atau tangannya atau apa yang membuat dia mungkin jatuh. Nah, itu yang harus diperhatikan dan itu benar-benar harus ditinggalkan, disingkirkan semua. Jadi dengan kata lain, apa yang memang tidak termasuk dan tidak perlu di dalam lomba itu, jangan dibawa, tidak perlu dibawa, tinggalkan hal itu. Ini supaya apa? Kita bisa dengan lega, dengan bebas, dan kita bisa bertekun di dalam lomba yang diwajibkan itu. Kalau kita lihat dalam secara rohani ya, beban yang mungkin ada di dalam hati kita, dalam diri kita masing-masing, mungkin berbeda-beda. Contoh, trauma masa lalu. Pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak enak yang terjadi dari masing-masing kita berbeda-beda. Dan itu menimbulkan sebuah luka batin yang dalam. Yang entah sekarang mungkin masih ada, atau mungkin sudah disembuhkan, atau masih ini dan itu, dan macam-macam. Atau ada titik lemah, dalam arti ada dosa-dosa kesayangan yang masih terus dipelihara, kita sembunyikan, kita pelihara, kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, yang terus masih kita lakukan. Dan itu semua seringkali berrelasi, mempengaruhi relasi kita dengan yang lain. Kurang baik, sering bertengkar, kita sering jengkel, mudah tersinggung, kata-kata kasar atau yang pedas, macam-macam. Juga mungkin karakter. Ini juga seringkali kita tidak mau dibentuk, kita lebih nyaman dengan apa yang kita saat ini ada, dan sebagainya. Hal-hal ini yang harus kita selidiki dalam diri kita masing-masing. Beban apa yang masih ada dalam diri kita? Dosa apa yang masih terus tersembunyi dan sulit sekali itu kita tinggalkan? Kita masing-masing harus menemukan itu. Dalam beberapa minggu terakhir, sejak awal Oktober ya, kira-kira ya, kita sudah banyak membahas tentang berbagai tema yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan tiba saatnya kita harus melakukan. Itu memang sebagai modal dasar, ya, modal awal. Tapi jangan lupa itu bukan cuma teori yang kita terima dan kita simpan di otak kita. Tapi itu harus kita mulai jalankan. Nah, ibaratnya tadi kita sudah masuk di dalam lomba itu. Kita harus berlomba dengan tekun. Sudah disiapkan semua, entah kita suka atau tidak, lomba ini harus kita lalui. Tujuan akhirnya harus jelas, yaitu Yesus Kristus. Kita akan menghadap kepadanya. Kita harus melihat bagaimana kita mengakhiri semua ini, dan kita harus belajar ketika kita belajar untuk meninggalkan semua ini, yaitu apa yang tidak berkenan kepada Allah, kita tinggalkan. Kenapa kita berlari menuju pada Kristus? Dialah sebenarnya adalah pemimpin kita.
yang sedang menunggu kita, membentuk kita, menolong kita. Dan kita akan berjumpa dengan Dia. Oleh karena itu, kita sekarang sedang dipersiapkan untuk berjumpa dengan Dia. Ini sungguh patut kita perjuangkan, bahwa satu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Dia di garis akhir nanti itu. Poin yang berikutnya adalah setelah kita tahu bagaimana kita harus menanggalkan beban dan dosa itu yang begitu merintangi kita. Kita sekarang diajarkan, yaitu poin yang kedua, fokus kepada Yesus. Dikatakan tadi ayat yang kedua, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dialah tujuan akhir kita. Nah, fokus kepada Yesus ini punya tantangan tersendiri, yaitu apa? Seringkali kita kehilangan fokus. Atau kalau saya terjemahkan, kita fokus mulai pada yang lain, bukan kepada Yesus. Nah, ini jadi masalah. Contoh, ketika kita lari tadi. Satu fase pada awal-awalnya kita mungkin senang, bergairah, cek kuat, no problem, beres, pasti bisa. Tapi dalam perjalanan mulai kaki ini mulai, wah berat, napas mulai, wah ini gimana nih? Mulai berpikir, ini terus atau ini mau mandek ini? Terus atau mandek? Bagaimana nih? Pergumulan dalam diri mulai muncul. Aku mau nyaman, aku mau enak, ya mandek. Kalau itu kita turuti, sudah beres. Dalam arti, kita tidak akan mendapat apa-apa. Kita tidak akan sampai pada tujuan akhir. Lalu bagaimana? Pikiran untuk menyerah inilah yang harus dilawan. Akan ada sesuatu di garis akhir yang akan kita dapatkan. Banyak dosa, banyak rintangan itu ternyata juga masih terus merintangi kita. Kalau tadi faktor-faktor luar sudah kita tanggalkan, faktor-faktor dalam ini yang ternyata masih sering harus kita perjuangkan. Itu yang tadi dikatakan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus berjuang melawan itu semua. Kalau kita lihat contoh Yesus sendiri, dikatakan ayat 2 tadi. Dia membawa kita kepada sempurna, kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dan dia juga tekun, ditulis 2 kali ayat ketiga, menanggung bantahan yang sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa. Tekanan itu dia rasakan. Luar biasa berat. Kalau kita bayangkan di ayat yang keempat dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Yesus sudah mencapai jauh dari itu. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan, kita ini belum apa-apa menghadapi situasi yang sedang kita hadapi dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah hadapi pada saat itu. Tapi kita bersyukur bahwa kita boleh bergantung kepada Dia. Dia tidak menjadi lemah, Dia tidak menjadi putus asa, karena kasih-Nya kepada Bapa itu dia fokus akan misinya. Jelas sekali. Dia mau menyelamatkan manusia, dia mau menjalankan kehendak Bapa ini. Nah, kita sekarang bersyukur, kita akan segera memperingati akan kedatangan Dia, yaitu Natal. Dia rela datang ke dalam dunia. Coba kita bayangkan, seorang raja yang begitu agung, melebihi raja, segala raja itu. Dialah raja di atas segala raja itu. Dia tidak mencari ketenaran, dia tidak mencari istana atau harta benda. No, dia lahir dalam situasi sangat-sangat hina. Dia rela tanggung itu. Belum lagi dia harus berjumpa dengan orang-orang berdosa. Tapi justru karena orang berdosa itulah dia datang. Karena dia harus menyelamatkan mereka. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan sungguh rela memberikan semua itu kepada kita. Kalau kita kembali melihat contoh seorang pelari tadi. Kenapa ya mereka kok sampai mati-matian berlatih luar biasa keras seperti itu? Bahkan mereka itu sebenarnya berlatih untuk apa? Mengalahkan diri mereka sendiri. Rasa ingin nyaman, ingin enak itu mereka betul-betul tolak. Kesenangan-kesenangan sehari-hari mereka abaikan. Mereka rela menjalani latihan yang keras. Menolak ini, harus teratur ini dan itu. Untuk apa? Karena mereka jelas bagi mereka. Di akhir nanti, mungkin banyak motivasinya. Kalau secara duniawi kita lihat ya, biasanya karena hadiah. Ada pahala, ada uang, ada gengsi,
Ada keuntungan ini dan itu dan sebagainya. Secara duniawi, iya. Dan mereka berjuang sebenarnya adalah untuk apa? Untuk orang-orang yang mereka kasih, keluarga mereka, dirinya. Mereka berjuang untuk itu. Tapi kalau kita melihat diri kita sekarang, ketika kita sedang berlomba, kita sudah mendengar banyak firman Tuhan, kita berusaha menjalankan itu. Tantangan, rintangan, kegagalan sering kita alami. Lalu, nyerah? Atau kita terus mau bangkit dan kita mau belajar? Atau mungkin kita sering mendengar, mungkin entah kita atau teman-teman kita ngomong, gak enak, kayak gini, ganti aja lah, kayak gini, buat apa sih dijalani? Kamu akan dapat apa? Nah, disinilah kita harus merenungkan dengan baik. Kamu mau kemana? Kamu dengar firman Tuhan begitu banyak, kamu mau kemana? Apa yang akan kamu lakukan dengan semua itu? Ingat bahwa Tuhan sudah menantikan kita. Fokuslah kepada Dia. Dia ada di garis akhir. Dan Dia sedang menantikan kita. Jadikanlah Dia itu segalanya. Dan inginilah Dia dengan segenap hatimu. Pandanglah selalu kepada Dia. Jangan menyerah. Jangan biarkan dunia sekitarmu, bahkan dirimu sendiri memikat dirimu. Hati-hati akan hal ini. Dan disitulah kita menjaga relasi dengan Tuhan. Karena apa? Dialah sumber kekuatan kita. Ketika kita terus melihat kepada Dia, kita terus bergantung kepada Dia, Dia akan terus menguatkan dan memampukan kita. Aku mau ke sana, aku mau ke sana. Dan di sinilah kita belajar untuk mengatasi keinginan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, setelah kita tahu, kita harus menanggalkan beban dan dosa. Kita harus fokus kepada Yesus. Ingat, di antara dua titik tadi, antara titik awal, start, dengan titik akhir, finish, ada sebuah rute yang harus kita jalani. Dalam arti, kita juga harus berproses dalam semua ini. Ini yang seringkali diabaikan. Banyak di antara kita mungkin, gampang lah ya. Ngapain sih susah-susah? Gampang aja, cepet lah sih, gampang apa sih, instan, gampang lah, cepet, ndang mari gitu loh. Ya, memang itu kelihatannya gampang. Surat Yakobus sempat menyinggung bahwa Yakobus menghiburkan para pembacanya dengan mengatakan, berbahagialah engkau yang mengalami berbagai-bagai pencobaan, penderitaan. Mungkin secara dunia kita mikir, kok aneh ya? Kenapa? Orang kok susah, kok disuruh bahagia, ini apa sih? Karena apa ternyata? Yakobus punya tujuan. Melalui semua itu, sebenarnya umat Tuhan sedang dibentuk. Dan dalam pembentukan ini mereka sedang dimampukan untuk apa? Bertekun. Tanpa penderitaan, kamu tidak akan pernah bisa bertekun. Dan inilah memang ternyata proses yang harus dijalani oleh umat Tuhan. Untuk mencapai sebuah kualitas yang baik, kita harus menyadari akan hal itu. Proses yang bagus, yang memang seharusnya dijalani, itu harus dijalankan. Dalam teks selanjutnya tadi yang tidak kita baca, dalam Ibrani pasal 12 ayat 5-9 dan selanjutnya, dikatakan dengan jelas bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan kita sebagai anak-anaknya dan Dia ingin melatih kita. Tekun menjalani apa yang memang kita harus jalani. Disinilah kita bersyukur bahwa Dia membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Dengan jelas di ayat 12 dikatakan, kita ini sedang dibentuk supaya apa? Kita itu bisa serupa dengan Dia dan kita akan menerima mahkota yang sudah disediakan bagi mereka yang mengasihinya. Luar biasa. Bahkan di ayat 10 dikatakan, kita itu bahkan dihajar oleh Tuhan. Nah, enak loh dihajar itu, dikatakan juga, nah enak. Siapa yang bilang enak? Tapi kita dihajar olehnya supaya apa? Kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau kita rangkaikan dari beberapa pemikiran-pemikiran tadi, dengan jelas kita sebenarnya mengatakan apa? Beban dosa itu memang harus kita tinggalkan. Supaya apa? Kita menjadi serupa dengan Dia. Kita terus dibentuk supaya apa? Nanti kita bisa layak di hadapannya. Siap bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Dan itu syaratnya harus di dalam
kekudusan. Tidak ada yang lain. Jadi bukan standar kita dan bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Di jalur maraton tadi, ada aturan main yang harus kita ikuti, ada jalur yang harus kita tempuh, dan semua peserta mengalami hal yang sama. Dalam proses yang kita jalani ini, jangan pernah kita berpikir bahwa kita sendirian. Never. Tidak pernah. Kok bisa? Yang pasti ada di sana siapa? Sesama peserta lomba. Itu pasti. Yang kedua, penonton. Banyak itu. Banyak. Dan yang ketiga, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Makanya tadi yang kita baca dalam Matius 1:23, memang itu adalah berita Natal. Tapi dengan jelas Yesus sebenarnya juga mengatakan, aku beserta kamu. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dan kita patut bersyukur karena semuanya ini. Dialah yang sanggup memahami pergumulan kita, persoalan kita. Karena apa? Dia sendiri pernah mengalami sebelum-sebelumnya. Ibrani 12 ayat 1 juga mengatakan ada banyak saksi. Mereka ini juga kelihatannya penonton memang, betul. Tapi mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang juga pernah mengalami di tempat kita. Mereka juga pernah mengalami lomba yang sulit itu. Dan mereka berhasil. Saat ini mereka sedang menyorai kita, memberikan kita semangat. Ayo jalan, ayo lari, jangan khawatir. Maju terus, kamu bisa. Karena apa? Mereka juga pernah mengalami dan mereka mengalami bersama Kristus. Saat ini mereka juga bersama dengan kita. Teman-teman kita, peserta lomba yang lain juga bersama kita. Kita tidak sendirian. Ingat, ini semua memerlukan endurance, ketekunan. Supaya apa? Kita bisa bertahan dalam perjalanan yang diwajibkan bagi kita ini. Kita harus terus maju. Kita tidak sendiri dan perjalanan ini bukan tanpa akhir. Kita akan segera mencapai tujuan kita. Dan perlu diingat juga, ketika kita sedang menjalani semua ini, ada musuh yang berusaha untuk menjegal dan menghancurkan kita. Dia tidak peduli loh. Kamu mau kuat, justru dia cari waktu-waktu kita lemah, kita lengah. Makanya dalam 1 Petrus 5, 8-10 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh, dikatakan di situ, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi, endurance kita sangat perlukan. Ingat, tinggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan fokuslah kepada Yesus. Karena dialah tujuan akhir kita dan sumber kekuatan kita. Dan kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami telah Kau bawa masuk dalam perlombaan yang wajib bagi kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkan kami. Tapi Engkau terus menolong kami, membentuk kami, menguatkan kami. Kau sangat tahu akan pergumulan kami, di mana mungkin saat ini Tuhan kami merasa begitu lemah, begitu tidak mampu. Kami ingin menyerah Tuhan sebenarnya. Kami ingin lebih menuruti keinginan diri kami. Namun Kau terus menolong dan menjadi contoh bagi kami, sumber kekuatan kami. Tuhan Kau yang begitu sabar menaungi kami, merangkul kami, memberikan kami semangat kembali, dan bahkan memungkinkan kami kembali untuk terus berjalan, berlari di dalam lomba yang diwajibkan bagi kami ini. Terima kasih Bapa. Pimpin kami ya Tuhan, ketekunan ini sangat kami perlukan. Untuk kami terus boleh berjalan berlomba sampai kepada akhirnya, yaitu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhan Kau yang tahu dalam segala kondisi anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan,
Engkau selalu beserta dengan kami. Immanuel, terima kasih. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Teman-teman JRC yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan yang sangat kami perlukan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh selalu memampukan engkau untuk boleh menjalani lomba yang diwajibkan bagi kita semua, untuk boleh sampai kepada tujuan akhir yaitu Yesus Kristus, sehingga kita boleh menyenangkan dan memuliakan namanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.